004. Kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang fenomena cadel R dan fenomena cadel S pada dua objek yang akan dikaji berdasarkan kajian psikolinguistik. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu mendengarkan seseorang melafalkan huruf S terdengar seperti huruf S, seperti ada tambahan huruf TH di belakang huruf S-nya, atau seseorang yang melafalkan huruf R terdengar seperti huruf L? Fenomena itu disebut sebagai fenomena cadel. Tapi tahukah kamu bahwa fenomena cadel dapat dianalisis secara ilmiah melalui pendekatan psikolinguistik? Secara umum, fenomena cadel merujuk kepada ketidakmampuan atau kesulitan seseorang dalam melafalkan huruf konsonan tertentu secara normal. Biasanya, fenomena ini terjadi pada usia anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan yang menariknya, ketika seseorang sudah bisa melafalkan huruf secara normal dan matang, pada fenomena cadel ini, seseorang tersebut masih belum bisa melafalkan huruf tersebut secara normal. Gangguan berbahasa psikolinguistik tersebut disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti kondisi lidah yang pendek atau disebut sebagai ankyloglosia, atau kondisi gigi yang tidak rapi, atau palatum yang sempit. Selain itu, gangguan berbahasa dalam psikolinguistik juga disebabkan oleh proses mental, sistem saraf, dan kondisi linguistik yang lebih kompleks lainnya. Secara psikolinguistik, cadel yang muncul sejak lahir menunjukkan adanya gangguan atau hambatan pada tahapan artikulasi ujaran. Seperti yang dijelaskan oleh Leveld pada tahun 1989, representasi fonologis dalam otak sebenarnya sudah terbentuk. Namun, saat tahap artikulasi, motorik lidah atau rongga mulut tidak mendukung produksi bunyi dengan tepat. Bila tidak ditangani, ini bisa menjadi kebiasaan fonetik yang terbawa hingga dewasa. Halo teman-teman, saya Gina. Saya di sini akan sedikit menceritakan dalam kesulitan pembicaraan saya, yaitu dengan huruf S. Nah, dalam kesulitan ini saya tetap terus belajar dan memperbaiki dengan cara kesulitan saya berbicara. Nah, saya juga belajar suka membaca dan webtoon, dan lain-lain. Saya juga suka berbaur kepada teman-teman baru. Terus, sudah? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu sadar kalau kamu kesulitan mengucapkan huruf S? Tidak sadar ya, karena itu salah satu kesulitan saya untuk mengucapkan huruf S. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, kalau untuk sekarang masih belum sadar atau sadar sejak kapan kamu sadarnya? Itu tidak sadar, baik itu secara langsung maupun tidak. Terus setelah nggak sadarnya itu suka diingetin sama teman-teman kayak, ih lu cadel huruf S ya gitu kan. Nah dari situ udah mulai kayak, oh iya cadel, dan akhirnya perbaiki dengan kesalahan itu. Cita suka strawberry, saya sedang sakit perut. Santi menyapu sisa sampah di selasar. Setiap sore saya senang bermain pasir. Saat sekolah selesai saya langsung pulang. Fenomena cadel pada objek pertama ditemukan kesulitan mengucapkan huruf S. Hal ini disebabkan oleh kondisi gangguan motorik dalam otot-otot bicara yang tidak bisa memaksimalkan pelafalan huruf S secara normal. Kemudian, adanya gangguan struktur pada celah lenggit-langit mulut sehingga menyebabkan kesulitan mengucapkan huruf S. Fenomena cadel S sudah ada sejak lahir, sehingga bersifat keturunan dan tidak disadari. Meskipun begitu, sebagai penderita cadel S tidak membuatnya merasa minder atau kurang percaya diri, justru membuatnya bangga terhadap dirinya. Halo, nama saya Hidi Ardiansyah. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian dan berbagi cerita. Mungkin kalian akan dengar cara bicara saya agak unik.
karena saya memiliki sedikit kesulitan mengucapkan huruf R. Tapi jangan khawatir, itu nggak menghalangi saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya suka orang baru, dan saya suka seni. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Lina rajin membaca cerita rakyat. Rudy berlari di perumputan yang rimbun. Rama dan Rara bermain roket di rumah. Ruangan itu ramai karena banyak orang berdiskusi. Rasa itu terasa ketika Ramadan tiba. Fenomena cadel yang ditemukan pada objek kedua adalah kesulitan dalam mengucapkan huruf R. Fenomena itu disebabkan oleh kondisi lidah yang tidak fleksibel, tidak bisa bergetar, seperti seseorang yang biasanya mengucapkan huruf R secara normal, atau dengan istilah lain, yaitu gangguan motorik. Pada objek kedua, fenomena cadel sudah ada sejak lahir dan disadari sejak kecil. Awalnya menimbulkan ketidakpercayaan diri, tetapi lama-kelamaan menjadi hal yang biasa. Gangguan cadel dalam fenomena pemerolehan bahasa dapat ditandai dengan adanya gejala perubahan bunyi secara koartikulasi. Koartikulasi terjadi ketika seseorang menambahkan fonem sekunder yang tidak tampak dalam penyebutan sebuah kata. Pengidap cadel memiliki lidah yang tidak mampu menyentuh lenggit-lenggit mulut, yang pada akhirnya menyebabkan adanya gangguan artikulator. Terjadinya cadel dapat dikarenakan beberapa faktor, seperti lidah yang pendek, atau faktor keturunan yang menjadikan cadel sudah ada sejak lahir. Seperti yang terjadi pada dua objek penderita cadel, yaitu Sina Ainun 22 tahun yang menderita cadel S, dan Ridyo Ardiansyah 19 tahun yang menderita cadel R. I just wanna be the one you love.